Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Gubernur SPD, Mentor di SD Nusa Bandengan. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta orientasi nilai dan etika Kabupaten Pemalang. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat-nikmatnya kita masih diberikan kesehatan sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kegiatan presentasi orientasi pengenalan nilai dan etika Kabupaten Pemalang. Yang kedua, salam serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di bersama Allah. Sebelum saya memaparkan materi orientasi, saya akan perkenalkan diri dulu. Tentunya Bapak Ibu sudah pada kenal ya, nama saya adalah Mehari. Saya mengajar di SDN 01 Panjenengan. Alamat saya di Kebon Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan tentang orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Pemalang. Ada 8 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tujuan orientasi, waktu dan tempat pelaksanaan orientasi, kemudian yang keempat pengerjaan visi dan misi, selanjutnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Pemalang, nomor 6 perencanaan kerja P3K, 7 bentuk, dan yang terakhir dokumen-dokumen. Kita awali, yang pertama adalah latar belakang pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K sendiri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang dianggap berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi. Kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan bagus. Yang kedua adalah tujuan diadakannya orientasi P3K kali ini. Yang pertama ada pengenalan tugas dan fungsi ASN. Tentunya kita semua sudah tahu bahwa tugas dan fungsi ASN yang salah satunya adalah melaksanakan kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik. Selanjutnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Selanjutnya pemahaman dan penyediaan informasi pada P3K yang baru diangkat seperti kita ini melaksanakan orientasi. Ya. Kemudian terakhir adalah diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Berakhlak sendiri yang tentu kita semua sudah tahu ya, bahwa berakhlak adalah berorientasi layanan, akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga, waktu dan tempat orientasi. Bahwa kita dari kemarin ya sejak kurang lebih 15 hari kita sudah melaksanakan orientasi ini ya. Orientasi ini dibagi dalam 2 agenda, yaitu yang pertama
agenda 1 pada tanggal 2 sampai 3 Maret yaitu dilaksanakan dengan kita full Zoom meeting kemarin ya, dengan titik lokasi di SDM 1 Ragunan. Kemudian agenda yang kedua pada tanggal 6 sampai 9 Maret yang dilaksanakan melalui on the job training atau OJT ya, itu bertempat di instansi masing-masing. Selanjutnya pengertian visi dan misi. Visi sendiri adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode perencanaan pembangunan daerah. Kemudian misi adalah urusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi-visi tersebut. Nah, di Kabupaten Pemalang ini seperti kita ketahui ada visi juga ada misi. Visinya adalah terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis dan mengayomi. Kemudian misinya adalah mewujudkan rasa aman, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan tujuan meningkatkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan di masyarakat. Yang keenam, rencana kerja. Ya, rencana kerja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama rencana hasil kerja tahunan, kemudian rencana kerja yang sesuai dengan tupoksi sebagai saya bilang ya, ada guru mapel, ada guru kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 4. Pada pembelajaran kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu kurikulum yang sesuai dengan zamannya yang bersifat dinamis, dalam artian terus berkembang sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan masa kini dan kebutuhan masa depan. Jadi kurikulum merdeka itu ya sesuai dengan judulnya, memerdekakan peserta didik. Dari tadinya mengandalkan ceramah dari guru, sekarang peserta didik bisa mengembangkan kompetensinya. Rencana hasil kerja tahunan dengan berdasar pada visi misi Kabupaten Pemalang yang mewujudkan Kabupaten Pemalang semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian keilmuan berbasis pada religiusitas masyarakat, meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan publik, bangga melayani bangsa. Yang kedua adalah rencana kerja sesuai dengan tupoksi. Kalau saya sendiri sebagai seorang guru kelas, pada guru kelas saya selalu menginstruksikan pada anak didik, ya, terutama pada kegiatan kakak keagamaan, ya, walaupun bukan bidang guru agama, tapi saya terapkan. Yang pertama, para siswa membiasakan kegiatan bersalam-salaman, baik salaman mau masuk kelas ataupun salaman setelah pulang, ya, setelah mau pulang. Kemudian kegiatan yang kedua, para siswa membiasakan membaca Asmaul Husna. Nah, ini pembacaan Asmaul Husna ini dilaksanakan ketika sudah disiapkan berdoa terus membaca Asmaul Husna. Kemudian kegiatan yang ketiga, para siswa menghafalkan sila-sila Pancasila beserta lambang-lambangnya. Nah, kita pada akhir sesi yaitu menutup. Demikian laporan orientasi yang saya paparkan, mungkin menjadi maklum karena masih banyak kekurangan dari saya. Ya. Kemudian ini ada sedikit dokumen dari kegiatan-kegiatan yang tadi saya paparkan. Yang pertama tadi siswa bersalam-salaman, kemudian siswa membaca Asmaul Husna, kemudian menghafal sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Monggo Pak Mencop barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau saran-saran dari Bapak Ibu, silakan. Ya, terima kasih Bapak Abdul Hakim Heri.
dari apa yang dipaparkan ada satu kebiasaan yang memang harus dipegang dan berharap ini tidak lekang dimakan zaman. Kebiasaan seperti masuk ke salaman, kemudian membaca Asmaul Husna, Pancasila ini jadikan terus. Kejadian yang di blok 3 kumandangkan itu di kelasnya masing-masing, jadikan model, jadikan role model dan terus menerus tanpa harus memperdulikan yang lain, karena memang itulah pendidikan karakter yang harus ditanamkan sejak dini. Kalau boleh bercerita, kebetulan mentor ini yang sekarang juga merangkap moderator ini kan termasuk manusia purba, sehingga mengalami beberapa kurikulum, beberapa pembelajaran. Dan semakin maju teknologi, semakin tinggi ilmu pengetahuan, ini ternyata mengikis karakter anak-anak kita. Karena banyaknya permainan digital, mereka sibuk dengan HP-nya masing-masing. Maka bangkitkan lagi. Ini yang kemudian tidak hanya kembali ke alam yang dikemandangkan oleh pihak kesehatan, pendidikan pun harus kembali ke alam. Artinya kita kembangkan potensi-potensi siswa, intelektualnya dan spiritualnya, seperti yang saya sampaikan. Pak Bapak Hakim, sejak tahun 2022 ini pemerintah menerbitkan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum merdeka. Ada satu materi aja yang dikenalkan dan ini diberi alokasi waktu tersendiri. Materi itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Mengapa ada seperti itu? Pak Hakim bisa gali lebih dalam dan kemudian jelaskan pada kami. Terima kasih Bapak Mentor atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Sebetulnya dalam pelajaran profil pelajar Pancasila itu perlu penguatan selain intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler maupun program yang lain. Pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah dari materi-materi tersebut. Oleh karena itu, Bapak Mentor yang saya hormati, alokasi waktu tersendiri itu sangat perlu. Nah, mengapa demikian? Karena untuk menghasilkan atau memastikan proyek-proyek tersebut itu berjalan dengan baik dan dapat menggali lebih dalam, dapat meningkatkan kompetensi dari siswa tersebut, dari keaktifan atau dari kreativitas peserta didik lebih baik lagi atau lebih bagus lagi. Seperti itu saya kira Pak. Ya. Terima kasih Bapak Hakim, yang jelas pemerintah sudah ada menangkap apa yang terjadi di peserta didik bangsa kita, dari pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila dan seterusnya. Kemudian berupaya pemerintah ini untuk lebih fokus ke karakter Pancasila pada anak didik dan pelajar. Nah, ini juga
disampaikan sejak dari pemaparan pertama sampai dengan yang sekian itu tidak akan pernah lepas dari penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini juga demi untuk keutuhan bangsa dan negara. Tanpa Pancasila, ikatan kita akan lepas cerai-berai. Inilah kehebatan bangsa kita. Pancasila ini adalah pengikat. Makanya ada waktu tersendiri untuk itu. Permohonan kami tentu sebagai orang tua untuk pendidikan yang muda-muda ini bisa diterapkan di sekolah tanpa mengenal. Terima kasih Pak Hakim dan dipersilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Mungkin seperti itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.